صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا وجميع من علمنا في العلم والتقى، على أن الله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه ورضوانه سبحانه وتعالى. ربنا زدنا علما ووسع لنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين يا رب العالمين. وصلنا إلى أن قال المؤلف: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. Alhamdulillah, anak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita pada kajian kitab Ayyuhal Walad, kitab adab, Akhlaqul Banin, yakni pada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktsaru ma yudkhilun nasa taqwallahi wa husnul khuluqi. Yang paling banyak memasukkan manusia itu ke dalam surga adalah takwa kepada Allah wa husnul khuluqi. Takwa kepada Allah, khususnya lelakian itu kita akan rancang mendengar setiap kali khutbah. Ya, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Ya kan? Apa ada yang tahu artinya takwa? Takwa itu adalah al-imtithal bil awamir wajtinab an-nawahi. Takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bahasa kitanya adalah taat. Jadi Ustaz, rambut kena menggunting itu jangan cepak mekar. Ya, rambut itu bila menggunting digundul aja, jangan diulahkan kayak jalan tikus. Taatnya, maka dia adalah orang yang bertakwa. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu dinamakan takwa. Mungkin saat ini anak-anakku sekalian, pian-pian akan bingung, apa nih bertakwa nih? Apa itu bertakwa? Ya, takwa itu tadi sama dengannya adalah taat. Baik kepada siapapun, baik kepada Allah, ujar Allah,
ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan bukakan baginya jalan keluar dalam setiap masalah hidupnya. Ya, kemarin Ustaz ke Banjar bertemu dengan salah satu kawan, dulu sama-sama di Darul Mustafa, sama-sama di Darul Mustafa Solo. Nah, kawan ini orangnya taat, ibadahnya rajin, intinya taat orangnya, orang takwa. Ala kulli hal, inyanya hendak kawin dengan orang Banjar. Kebetulan nyalain orang Banjar, tapi mama abahnya sudah di Banjar. Maka anak sekalian dirahmati oleh Allah, kemudian ternyata dia direstui tapi tidak disetujui. Ya. Direstui tapi tidak disetujui. Ya, akhirnya ini kawan istikharah minta lawan Allah. Orangnya orang takwa. Orangnya Masya Allah. Orangnya orang yang taat lawan Allah. Akhirnya tidak ada duit apa-apa, tidak ada modal apa-apa. Modal nekat, bismillah, setelah minta sama Allah, akhirnya ya Allah ini kalau memang jodohku diterima, ada aja jalannya. Nah, padahal orang di Banjar ini terkenal kawin jujurannya larang, ya kan, 50, 35, ya. Hafidhah 70, ya. Misal, qadarullah, ternyata apa? Ternyata si calon bibiniannya ini mau nikah dengannya dengan syarat kada boleh pakai jujuran. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Akhirnya apa? Oh, selamat dong. Karena satu kada bisi duit, kada bisi modal, kuitannya kada hakun support, padahal miliarder. Tapi karena orangnya takwa kepada Allah, Allah bukakan jalan. Akhirnya apa? Sudah bismillah nikah. Maka anak yang dirahmati oleh Allah, sama hidup ya seperti itu. Banyak kisah-kisah orang terdahulu yang Masya Allah. Karena apa? Karena didasari dengan takwa. Amay yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa taat kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Maka Allah akan menjadikan baginya itu apa? Dari setiap urusannya itu ringan. Nak menghafal nyaman, target selembar nyaman, 2 lembar nyaman, 3 lembar nyaman. Sabki lancar, yaj'al lahu min amrihi yusra. Kada suah nelpon tiba-tiba apa? Dapat kiriman, seminggu datang duit, ya. Seminggu datang ayam, seminggu datang orang bawakan hadiah, meskipun sekedar nasi misalkan. Ya. Seminggu tiba-tiba ada apa? Ada orang datang beri wadai warna hijau, tengahnya ada putih. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Kenapa? Karena bertakwa kepada Allah. Syarat apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Logikanya. Kita begaduh ayam. Ayamnya, apabila kita hiap, datang ayamnya, pacang berejeki ayamnya. Pacang runyuh urusannya. Ya kan? Ibarat pun to ayam hendak disumbali, ibarat pun ayam itu pacang disumbali, apabila kita datanglah si ayam nih, maka akan runyuh jalannya, ya. Kada ribet. Coba ayamnya buka, ayo. Ya. Apa? Maka sudah dipikirnya Makaspol antara dua nih, tembak tapi kalong lah. Hah? Pilih aja jurang, hendak tembak kah hendak pingkalung. Maka kandang yang tadinya bersih pun jadi kada bersih. Kenapa? Karena harus bertetawakan, harus berpingkalungan. Sama Allah ya seperti itu. Bukan berarti Allah itu sama dengan kita, enggak.
Cuman itu hanya analogi khusus ya. Hanya contoh sedikit ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih goreng bah payai. Hayya 'alas shalah. Jadi pemelut teh pula. Hayya 'alal falah. Cukup jek dah pemelut teh. Masih aja goreng. Aja. Kata guru saya dulu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, termasuk rezeki yang tidak disangka-sangka itu apa? Kita bisa menghidup udara di esok hari itu adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Intinya apa? Bertakwa kepada Allah. Orang itu kalau taat memang. Tapi sebaliknya orang kalau membangkang ya susah. Dan itu yang akan menyebabkan manusia masuk ke dalam surganya Allah. Ya, akhlak yang takwa kepada Allah dengan akhlak yang baik. Cukupkah takwa sama Allah tapi tidak berakhlak yang baik? Ya. Kan sering Ustaz mengisahkan bahwa ada seorang dulu perempuan di zaman Rasulullah, ya. Orangnya kayak santri putri kita nih lah, ya. Siang puasa, malam tahajud, ya kan? Kalian gitu kan? Ya. Artinya si perempuan ini adalah orang taat kepada Allah. Tapi ternyata dia tidak punya adab yang bagus. Dia menyakiti hati orang lain. Dia menyakiti hati saudaranya yang lain. Maka kata Rasulullah, innaha finnar. Dia masuk neraka kata Rasulullah. Maka penting. Ya. Lanjut. Innal mu'mina akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum khuluqa. Ya. Orang yang paling sempurna imannya itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang akhlaknya paling sempurna. Innal mu'mina la yudrika bi husni khuluqihi darajatas shaimi al-qaimi. Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, la yudrika, sungguh dia akan mendapatkan bi husni khuluqihi, dengan baiknya akhlaknya, darajatas shaimi, yakni derajat yang tinggi, al-qaimi, yang seorang mukmin dia akan mendapatkan pahala seperti seorang yang berpuasa dan seperti orang yang sembahyang, orang tahajud artinya nih, atau orang sembahyang siang. Dengan apa? Dengan akhlaknya tersebut dia akan mendapatkan pahala tersebut. Wa innan nasa, karena sesungguhnya manusia, la yanzuruna ila jamali wajhika wala jaddati thiyabika walakinnahum yanzuruna ila akhlaqika kama qala asy-sya'iru la tanzuranna li athwabin ala ahadin in rumta ta'rifahu fanzur ila al-adabi wal 'udu law lam tafhu minhu rawaihuhu law lam yafriqin nasu bainal 'udi wal hatabi. Dan aku sekalian dirahmatullahi Allah. Kemudian wa innan nasa la yanzuruna ila jamali wajhika. Lah sesungguhnya orang-orang di luar sana la yanzuruna ila jamali wajhika, inya tidak melihat seberapa ganteng boy misalkan. Seberapa rapi abang Kaspul misalkan. Enggak. Walakinnahum yanzuruna ila akhlaqika. Tetapi mereka itu memandang dia adalah apa? Akhlak kita. Ataupun ibadah. Jangankan muha, ibadah pun tidak ada hubungannya. Ibadah hubungannya kita dengan Allah, itu pribadi kita. Itu individual kita lawan Allah, dan itu kewajiban kita. Dapur kita kepada Allah itu urusan kita tentang ibadah. Tapi urusan kita dengan makhluk adalah apa? Adalah akhlak. Ya. Kita orang ngaji 3 juz. Kita orang ngaji 10 juz, 20 juz sehari ini baca. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquun wa laa tujadilu ahlal kitabi illaa billatii hiya ahsanu illal ladziina zalamuu minhum. 21 juz tiap hari misalkan.
Tapi akhlak kita tidak bagus, tidak ada nilainya di mata Allah. Ya. Kita ngaji 20 juz sehari, kita sembahyang tahajud misalkan 6 rakaat tiap hari, atau 8 rakaat tiap hari, atau 12 rakaat tiap hari. Kita ngaji 2 juz tahajud tiap malam. Zikirnya Masya Allah, zikir pagi petangnya jalan, ratibnya jalan, ya. Apa? Wiridnya jalan, puasanya jalan. Ada hubungannya sama? Tidak ada. Atau orang itu tidak tahu. Ya. Yang orang pandang adalah apa? Adalah akhlak. Oh, jalannya sopan, kada begayaan, minumnya kada berdiri, nukar pentol ambil 5 bayar 6, jangan ambil 5 bayar 3. 3 pemenai jar, tampar nih jama mana. Maka apa? Manusia itu tidak memandang kepada wajah, kepada penampilan khususnya secara zahir. Ya. Nah, kayak apakah kita nih? Akhlak kita bagus, orang senang. Ya. Akhlak kita bagus, orang senang. Tapi kayak apa kita nih berpakaian? Kalau akhlak kita memang tidak bagus, orang tidak senang. Maka utamakan akhlak. Wa ma yanfa'ul fityana husnu wujuhihim idza kanatil akhlaqu ghaira hisanin. Tidaklah bermanfaat wajah yang cantik, yang bagus idza kanatil akhlaqu ghaira hisanin. Jika ternyata akhlaknya bukan akhlak yang baik. Orangnya julid, orangnya ini bagus, biasa aja. Tapi akhlaknya tidak bagus, sabun kawan dipakai, sendal kawan pun dipakai, ya kan? Apa orang lagi asyik-asyik ngaji diganggu, jalan depan orang tua ndak nunduk, ada orang tua jalan aja tantang tenteng, meskipun orang nyambang sudah ndak suka, ya kan? Tapi kalau kita ini punya adab, ya, jalan depan orang tua apa, bungkukkan badan, ya, tangannya apa, diturunkan, maka orangnya akan senang. Oh, bagus ini akhlak orangnya. Calon mantuku nih kayaknya nih. Nah, jadi tolong kalau ada yang datang dilayani. Nah. Supaya apa? Itu adab yang baik. Apa bukis apa inti? Hah? Di belakang. Bukis apa? Nggak mau belajar keluar. Nggak mau belajar keluar. Termasuk akhlak itu apa? Jalan baik, ya, jangan petantang petenteng. Ada orang sapa, belajar murah senyum, ya, belajar murah senyum, ya. Ada orang datang sapa, maka terapkan akhlak yang baik itu dalam kehidupan. Salah satunya apa? Menyapa dengan orang tua, ya. Jangan nyaring daripada orang tua, bepandir. Jalan depan orang tua, kalau bisa jalan belakangnya, amun kada kawan minimal apa? Minimal jalannya nunduk, ya. Jangan gorengan kah? Jangan. Ya, nunduk ya. Nah, sering saya sampaikan, satu apresiasi kita, salah satu hal yang mengesankan hidup di Jawa itu apa? Jadi orang bila bersesorong berat, nya kada mau bersesorong ni saikong. Inya bersesorong ni berdua, saikong mengikuti apa nampan, saikong di belakang. Jadi kenanya nampan ni hendak sampai ke kita ini sudah bertunduk. Itu hebatnya adab orang sana. Kita ini kan gak ada, ya kan? Beda. Datang bawa rangsang. Nah, Andika makan kakak ayam, bukan makan black, kan lain, ya kan? Jangan misalkan banyu ya isinya banyu. Yang mana isinya nasi, isinya piring. Tapi apa? Yang saikungnya apa? Bagian menyurungi. Hal sekecil itu tuh diperhatikan. Karena sekian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, adab itu penting. Akhlak itu penting. Akhlak itu adalah satu hal yang kadang-kadang dilupakan dengan apapun.
فعليك أن تعتني بتهذيب الأخلاقك كما تعتني بطلب العلوم والمعارف. Maka kita itu juga harus belajar hal akhlak tersebut sebagaimana kita belajar ilmu yang baru. Lalu mulai kapan kita mempelajari adab? Mulai apabila kita menerapkan adab yang baik. Ya dari kita saat seperti ini. Ayyuhal waladul adibu laqad manna Allah ta'ala 'alaika bi ni'amin katsiratin awjadaka ba'dal 'adami wa ja'ala laka 'aqlan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada engkau bini'amin katsiratin dengan berbagai macam nikmat aujadaka ba'dal adami wa ja'ala laka aqlan. Asalnya kita ini kan tidak ada, diadakan oleh Allah. Itu suatu nikmat. Wa ja'ala laka aqlan, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah anugerah yang bernama akal. Ya. Maka ini satu hadiah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadaka ila dinil islami, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita petunjuk yakni berupa apa? Agama Islam, alladzi huwa a'zamu ni'matin, yang mana dia itu adalah sebaik-baiknya nikmat. Bisa juga kita ni kada jadi orang Islam, bisa satu baca. Ya. Hendak jadi nang sebelah sana aja kawa aja Allah taala. Ya Allah, jangankan kita ni jadi tidak beragama Islam, hendak jadi hayumu aja kita ni nyaman. Ya kan? Tiba-tiba jadi apa? Jadi arsyad. Ya. Tiba-tiba jadi zaini. Ya kan? Tiba-tiba jadi agil. Lahir dengan bentuk yang sempurna. Ya, gila. Ya, gil. Sempurna gila. Masya Allah. Dilahirkan menjadi orang Islam itu satu nikmat. Coba Allah lahirkan kita sebagai bisa kalau Allah hendak. Cuma apa? Cuma Allah tuh sayang lawan kita. Maka itu wajib disyukuri. Shalli wa sallim daiman abad khairil khalqi kullihim rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a